Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keterangkatan Anak Laki-laki. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu pasal 12 ayat 4b sampai 5. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pasal 1-11 yang membicarakan segala sesuatu yang terjadi sejak kenaikan Kristus sampai kekekalan. Bagian kedua adalah pasal 12-22 dengan jelas memberikan rincian segala hal yang penting dan perkara yang menentukan yang terjadi pada 3,5 tahun terakhir zaman ini, yaitu masa kesusahan besar sampai langit yang baru dan bumi yang baru pada zaman yang kekal. Hal yang penting dan perkara yang menentukan yang pertama yang diwahyukan dalam bagian yang kedua adalah perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan bahwa ada tanda yang besar di langit. Seorang perempuan universal. Tubuh perempuan ini berselubungan matahari, kakinya menginjak bulan, kepalanya bermahkotakan 12 bintang. Menurut Kejadian 37 ayat 9, Yusuf melihat dalam mimpinya matahari, bulan, dan 11 bintang yang melambangkan ayah, ibu, dan 11 saudaranya. Di sana matahari, bulan, dan 11 bintang ditambah Yusuf sendiri melambangkan gabungan segenap umat Allah di bumi. Berdasarkan prinsip mimpi itu, matahari, bulan, dan 12 bintang di sini tentu melambangkan segenap umat Allah di bumi yang dilambangkan oleh perempuan universal ini. Matahari melambangkan umat Allah dalam zaman perjanjian baru. Karena Kristus sebagai matahari yang terbit datang dari tempat tinggi, maka zaman matahari telah tiba. Sebelum ini adalah zaman bulan yang melambangkan umat Allah dalam perjanjian lama. Bintang melambangkan nenek moyang yaitu umat Allah sebelum hukum Taurat diberikan. Seluruh umat Allah pada ketiga zaman itu telah membentuk perempuan ini. Semuanya memancarkan terang. Karena itu dia adalah perempuan yang cemerlang yang bersinar sepanjang zaman. Naga melambangkan iblis atau Satan. Dalam Kejadian pasal 3, iblis berwujud seekor ular, makhluk ciptaan yang kecil dan yang licik. Di dalam Wahyu pasal 12, dia telah menjadi seekor naga, jauh lebih besar daripada ular dan lebih kejam. Merah padam menyatakan penumpahan darah akibat pembunuhan yang telah dilakukan oleh iblis, yaitu pembunuh manusia menurut Yohanes 8 ayat 44. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan. Ini berarti iblis selalu menentang umat Allah, bermusuhan dengan umat Allah dan berusaha menelan anaknya. Yang dikandung oleh perempuan universal itu adalah seorang anak laki-laki. Ini melambangkan bagian yang lebih kuat di antara umat Allah. Dalam Alkitab, perempuan melambangkan pihak yang lebih lemah, laki-laki melambangkan pihak yang lebih kuat. Dari zaman ke zaman di antara umat Allah selalu ada orang-orang yang lebih kuat. Dalam Alkitab, orang yang demikian dianggap sebagai satu satuan kolektif yang berperang bagi Allah dan mendatangkan kerajaan Allah ke bumi. Penderitaan perempuan itu hendak melahirkan, menandakan bahwa dari zaman ke zaman, umat Allah selalu berada dalam penderitaan hendak melahirkan, untuk melahirkan anak laki-laki yang akan berperang untuk kerajaan Allah. Paulus berkata di dalam Galatia 4:19, dia menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di antara orang-orang yang percaya. Anak laki-laki itu tersusun dari orang kudus pemenang yang telah mati dan bangkit. Ini bisa dibuktikan dengan perkataan ayat 11, sampai ke dalam maut. Anak laki-laki ini kelak akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi, yaitu para pemenang seperti yang disinggung dalam janji pada para pemenang dalam Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 27. Anak laki-laki itu akan dirampas, yaitu berarti ia akan diangkat. Di sini kita melihat bahwa anak laki-laki itu akan terangkat ke hadapan tahta Allah.
Dan waktunya adalah sebelum 1260 hari, yaitu masa kesusahan besar selama 3,5 tahun, yaitu 42 bulan. Dari meterai ke-6 sebelum sangkakala ke-5. Setelah anak laki-laki itu terangkat, perempuan itu akan tertinggal di bumi mengalami penganiayaan. Selama kesusahan besar, perempuan itu, yaitu mayoritas kaum beriman yang masih hidup dan tersisa, akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah selama 1260 hari. Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 17, mayoritas kaum beriman baru terangkat ke angkasa. Dan ketika sangkakala yang terakhir ditiup, yaitu pada saat sangkakala yang ke-7, menurut Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Semoga Allah mendapatkan kita hari ini menjadi bagian yang lebih kuat dari umat Allah, yaitu anak laki-laki untuk mengalahkan musuhnya dan mendatangkan kerajaannya sehingga tujuan kekalnya bisa tergenapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pandangan-Mu seluruh umat Allah adalah perempuan yang bergantung dan bersandar pada Engkau. Tuhan, di antara umat-Mu, Engkau perlu mendapatkan anak laki-laki, yaitu bagian yang lebih kuat untuk berperang melawan musuh-Mu dan mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi. Dapatkan kami, Tuhan, boleh menjadi bagian dari anak laki-laki ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.